Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Hari ini sudah siap untuk melanjutkan pelajaran ya, yaitu Bu Anti akan menjelaskan materi matematika, yaitu cara menghitung mean, median, dan modus. Anak-anak sambil menyiapkan alat tulisnya ya. Yang pertama, menghitung mean atau nilai rata-rata. Nah, bagaimana caranya? Setelah kemarin anak-anak sudah mencoba untuk memahami dan mengerjakan latihan soal tentang penyajian data, yaitu kemarin ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, ini untuk kelanjutan materinya ya. Yaitu yang pertama, menghitung mean atau nilai rata-rata, yaitu rumusnya mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kemudian untuk contoh latihan soalnya, yaitu nomor 1, hitunglah mean atau nilai rata-rata di bawah ini. Diketahui nilai ulangan matematika Febri adalah 70, 80, 60, 90, 80, 100, 70, 60, 60, dan 70. Ini untuk nilai ulangan matematika yang sudah didapatkan oleh Febri ya. Yaitu untuk menjawabnya, anak-anak tulis terlebih dahulu rumusnya. Mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Untuk jumlah data, silakan anak-anak jumlahkan semua nilai yang sudah diperoleh, yaitu 70 tambah 80 tambah 60 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 100 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 70. Dibagi banyak datanya ada 10. Kemudian sama dengan setelah dijumlah hasilnya 740 dibagi 10, hasilnya adalah 74. Jadi mean atau nilai rata-rata ulangan matematika dari data di atas adalah 74. Yang kedua, menghitung median atau nilai tengah. Nah, anak-anak, untuk nilai tengah ini yaitu untuk mengerjakannya, caranya urutkan data dari yang terkecil. Misalnya ada suatu data itu masih acak, ada 70, 60, 80, 50. Nah, berarti anak-anak harus mengurutkan dulu dari yang terkecil, berarti 50, 60, 70, dan 80. Kemudian yang B, coret angka terkecil dan terbesar bergantian. Nah, setelah ini akan Bu Anti contohkan ya. Ya anak-anak, ini untuk tipe soal median itu ada contoh latihan soal untuk banyak data genap. Maksudnya data genap itu datanya genap, misalnya ada banyak datanya itu ada 6, 8, dan 10. Nah, itu kan genap ya. Yaitu untuk contoh latihan soalnya, yang pertama, hitunglah median dari data di bawah ini. Diketahui nilai ulangan IPA Anita adalah 70, 80, 60, 90, 80, 100, 70, 60, 60, dan 70. Nah, anak-anak, untuk data tersebut itu banyak datanya ada 10, jadi termasuk data genap. Kemudian jawab, yaitu urutkan data tersebut dari yang terkecil. Nah, ini sudah Bu Anti tampilkan untuk data dari yang terkecil, yaitu nilai 60 sampai 100 secara urut. Kemudian median sama dengan, nah anak-anak silahkan tadi di slide sebelumnya itu anak-anak bisa coret nilai atau angka yang terkecil dan yang terbesar secara bergantian. Nah, diurutkan ya, 60 coret, kemudian 100 paling ujung coret, dan seterusnya. Nah, setelah anak-anak coret, ketemu angka yang berada di tengah-tengah, yaitu ada 70 dan 70.
Nah, ini anak-anak harus menyisakan dua angka yang tidak dicoret, yaitu yang letaknya ada di paling tengah, yaitu ada angka nilai 70 dan 70 ya. Kemudian untuk median yaitu 70 ditambah 70 dibagi 2. Nah, ini sudah rumusnya anak-anak ya, dibagi 2 untuk yang data genap. Sama dengan 70 tambah 70 adalah 140, dibagi 2 hasilnya 70. Jadi, median dari data di atas adalah 70. Bisa ya, anak-anak mudah dipahami ya. Untuk tipe soal median yang kedua, yaitu untuk contoh latihan soal banyak data ganjil. Nah, untuk data ganjil berarti anak-anak angka ganjil itu ada berapa? Ada 3, 5, 7. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk soal selanjutnya, hitunglah median dari data di bawah ini. Diketahui nilai ulangan bahasa Indonesia Sania adalah 70, 80, 60, 90, 80, 100, 70, 80, dan 60. Nah, itu artinya untuk banyak datanya ada 9. Nah, 9 itu termasuk data ganjil. Nah, untuk menjawabnya terlebih dahulu urutkan data tersebut dari yang terkecil. Sudah Bu Anti urutkan ya, ada nilai 60 sampai 100. Anak-anak coret kembali untuk angka yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian untuk angka yang terletak di paling tengah itu hanya ada 1, yaitu ada angka 80. Jadi median dari data di atas adalah 80. Yang ketiga, menghitung modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul. Nah, ini cukup mudah ya, kata kuncinya yaitu hitunglah banyak nilai pada data yang sering muncul. Latihan soalnya yaitu hitunglah modus dari data di bawah ini. Diketahui data nilai ulangan IPS Rahma adalah 70, 80, 60, 90, 80, 100, 70, 60, dan 60. Untuk modus ini anak-anak boleh tidak mengurutkan dari angka yang terkecil karena di sini yang dihitung atau anak-anak yang dicari adalah banyak nilai yang sering muncul. Nah, silahkan anak-anak tuliskan di bawahnya. Yang mendapat nilai 60 ada 3 anak. Yang mendapat nilai 70 ada 2 anak. Yang mendapat nilai 80 ada 2 anak. Yang mendapat nilai 90 ada 1 anak. Dan yang mendapat nilai 100 ada 1 anak. Nah, ini sudah sesuai dengan datanya ya anak-anak. Untuk data tersebut banyak datanya yaitu ada 10. Nah, harus sama ya anak dengan frekuensinya. Kemudian jadi anak-anak bisa menentukan modusnya. Nah, coba yang paling banyak mendapatkan nilai yaitu 3 anak itu mendapat nilai 60. Jadi modus dari data di atas adalah 60. Seperti itu ya. Ya, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Anti tentang cara menghitung median, dan modus pada suatu data. Kemudian anak-anak silahkan untuk like dan komen video penjelasan dari Bu Anti ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya anak-anak bisa mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.